Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rizarla Hilari. Selamat datang buat kamu, buat kamu yang penuh dengan semangat, kamu yang penasaran ingin menonton video ini. Selamat datang dan selamat bergabung di Rizarla Hilari. Channel ini channelnya sahabat wirausaha pemula dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Nah, sebelum itu mohon tekan tombol subscribe terlebih dahulu ya. Kalau sudah, terima kasih. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana rahasia cara mendapatkan NIB bagi UMKM dengan mudah, cepat, dan gratis versi terbaru OSS RBA. Karena dalam hitungan menit bisa jadi NIB-nya nih. Karena NIB ini didapatkan kita sebagai pelaku usaha, hati tenang, usaha nyaman. Tenang, sekarang buat NIB ini lewat ponsel jadi lebih gampang. Gak punya waktu urus NIB karena sibuk dagang, cukup lewat ponsel. Oleh karena itu teman-teman, simak dan tonton video sampai dengan selesai ya. Sebelum itu kita masuk ke video pembukanya terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, itu video pembuka dari Rizarla Hilari Channel. Nah, kita masuk ke pengantar terlebih dahulu. Jadi di sini Presiden Jokowi telah meresmikan peluncuran OSS berbasis resiko itu pada tanggal 9 Agustus 2021 di Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi BKPM Jakarta. Presiden berharap agar iklim kemudahan berusaha di Indonesia menjadi semakin baik, di mana hari ini meluncurkan OSS berbasis resiko. Yang ini merupakan reformasi yang sangat signifikan dalam perizinan menggunakan layanan perizinan secara online yang terintegrasi terpadu dengan paradigma perizinan berbasis risiko. Karena sebelumnya itu perizinan berbasis dengan izin teman-teman. Jadi benar-benar ini diluncurkan Agustus 2021, jadi baru 1 tahun teman-teman ya. Nah kemudian di dalam acara tersebut Presiden tampak didampingi oleh Menteri Investasi, dalam hal ini Pak Bahlil Lahadalia, dan juga Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Presiden pun menyaksikan panel statistik harian sistem OSS berbasis risiko yang ditampilkan di lokasi tersebut. Nah, pada kesempatan tersebut juga, Kepala Negara juga sempat berdialog dengan para pelaku usaha dari Karawang dan Jakarta mengenai kemudahan perizinan berusaha melalui OSS berbasis risiko ini teman-teman. Salah satu peserta menyatakan Pak Yusuf ini hanya memerlukan waktu kurang dari 10 menit untuk mendapatkan izin usaha yang diperlukannya teman-teman. Jadi dengan adanya OSS ini sangat mempercepat untuk perizinan teman-teman. Nah, kemudian kita tahu bahwa saat ini melalui OSS ini berbasis risiko, para pelaku usaha mikro kecil juga merasakan kemudahan dalam mendapatkan izin berusaha, terutama dalam mendapatkan nomor induk berusaha atau kita sebut dengan NIB. Nah, hal tersebut dirasakan juga oleh Rahain sebagai salah satu pengusaha makanan dari Jakarta, di mana OSS RBA ini terpadu dengan pendekatan perizinan berbasis risiko menggantikan versi sebelumnya yaitu OSS 1.1. Nah, sesuai dengan namanya, OSS RBA ini dikeluarkan melalui pendekatan risiko. Jadi pelaku usahanya hanya perlu mengurus perizinan sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usahanya. Nah, di dalam pengertiannya ini OSS adalah Online Single Submission, sistem perizinan yang berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS punya Kementerian Investasi teman-teman. Jadi dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja, kini sistem OSS ini melayani perizinan berusaha berbasis risiko mulai tanggal 4 Agustus 2021. Pelaku usaha dapat mengakses sistem OSS berbasis risiko melalui halaman https://oss.go.id teman-teman. Jadi sangat mudah sekali, dan nanti di video ini akan saya jelaskan juga bagaimana cara mendaftarnya menggunakan aplikasi di handphone teman-teman. Nah, apa sih pengertian NIB? NIB adalah nomor identitas pelaku usaha, di mana pelaku usaha mengurus NIB sesuai dengan bidang usaha yang diatur dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI tahun 2020, di mana OSS ini sebagai identitas pelaku usaha yang diterbitkan. NIB ini kemudian terdiri dari 13 digit angka yang terdapat rekaman tanda tangan elektronik, tidak dibebankan biaya apapun dalam proses pembuatannya. Pelaku usaha pun dapat mengajukan izin usaha atau izin komersial lainnya sesuai dengan bidang usahanya teman-teman. Jadi nggak perlu lagi adanya SIUP, TDP, SKU teman, cukup NIB. Nah, apa sih manfaatnya? Kenapa saya perlu mendaftarkan NIB? Jadi dengan mengurus NIB, usaha Anda akan menjadi terjamin teman-teman legalitasnya. Selain itu, pengurusan NIB ini juga menambah peluang usaha, diantaranya fasilitas pembiayaan dari perbankan, peluang mendapatkan pelatihan, dan juga kesempatan mengikuti pengadaan barang atau jasa pemerintah. Lalu bagaimana cara mengurus NIB? Pengurusan NIB ini dilakukan secara elektronik teman-teman melalui sistem OSS. Semua informasi tentang perizinan berusaha termasuk bidang usaha semuanya telah tersedia di dalam OSS.
Jadi hanya perlu mengunjungi website dan juga menggunakan smartphone teman-teman. Nah, lalu manfaatnya apa buat UMKM? Jadi pemerintah terus berupaya mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM dalam hal ini agar memiliki NIB sebagai bentuk legalitas usaha dengan upaya pemerintah yaitu pendekatan dan pendampingan, kemudian sosialisasi, mempermudah pendaftaran, kemudian perbaikan dan peningkatan sistem OSS serta pendaftaran NIB untuk tidak dipungut biaya atau gratis teman-teman. Karena manfaat NIB sangat banyak sekali untuk UMKM ini, mulai dari pengajuan bantuan usaha mikro, kemudian terkoneksi dengan sertifikasi lainnya teman-teman seperti SNI dan juga halal, kemudian mempermudah UMKM dalam melakukan kerjasama dan juga peningkatan modal. Nah, ini contoh NIB teman-teman. Saya yakin teman-teman sudah pada punya NIB, namun belum yang punya, ayo segera daftarkan NIB teman-teman supaya teman-teman bisa mendapatkan fasilitasi, sertifikat halal, SNI, legalitas, dan juga bisa dapat bantuan-bantuan dari pemerintah teman-teman, serta pendampingan dari pemerintah dan juga pihak swasta teman-teman. NIB ini wajib loh ya, nanti akan saya tunjukkan video dari beberapa testimoni yang sudah mendapatkan NIB teman-teman. Jadi harap simak videonya sampai dengan selesai teman-teman ya, agar teman bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, kita lihat videonya terlebih dahulu ya. Saya senang sekali karena di masa pandemi ini UMKM terutama saya itu diberikan banyak kemudahan. Salah satunya adalah tentang pembuatan NIB. Jadi kalau dulu mungkin buka usaha kan susah ya cari izin ya. Nah sekarang ini dengan OSS aja melalui online itu sudah bisa kita dapat izin usaha. NIB itu ibaratnya sebagai KTP usahanya kita. Hal yang paling penting yang kita dapatkan adalah usaha kita itu terjamin legalitasnya. Di samping itu kita bisa menggunakan NIB ini untuk mencari kredit misalnya di perbankan, kemudian sebagai syarat untuk melengkapi pengajuan izin usaha yang lainnya. Usahanya semakin maju, semakin banyak benefit-benefit yang bisa saya dapatkan dan juga bisa dapat pinjaman modal tanpa anggunan dari pemerintah. Untuk pelaku UMK yang belum memiliki NIB, saran saya adalah segera mendaftarkan NIB untuk usahanya, karena untuk naik kelas NIB ini adalah salah satu syarat utamanya. Harus memiliki NIB, tujuannya untuk mempermudah nanti perjalanan usahanya, mengurus surat-surat, perizinan dan lain sebagainya, gitu. Kita harus memiliki NIB. Jadi harus buat. Sangat banyak sekali saya bisa dapat pendampingan, pelatihan dari pemerintah, bantuan juga dari pemerintah bagi UMKM, bisa mengajukan modal usaha lagi ke bank lebih besar. Kita bisa lebih mempermudah lagi akses ya untuk perkembangan usaha saya, misalkan ada nambah ke bank ya untuk permodalan. Jadi kalau ada pelatihan atau pembayaran kemana-mana itu harus ada nih. Jadi memudahkan untuk segala usaha. Omsetnya lebih naik, terus pemasarannya juga kan lebih luas. Jadi kita lebih percaya diri. Bagi masyarakat Indonesia UMKM yang belum memiliki NIB, segeralah memproses bikin NIB karena prosesnya sangat mudah dan cepat. Untuk semua UMKM yang belum memiliki NIB, segera bikin NIB, soalnya cepat, mudah, tidak ribet. Insya Allah bisa, semua bisa melalui OSS. Teman-teman yang belum punya NIB, cepat-cepat buat, mudah, tidak lama lagi. Nah itu teman-teman video dari testimoni yang sudah bikin NIB. Nah kita perlu tahu kategori pelaku usaha. Di OSN ada UMK dan juga non UMK teman-teman. Untuk UMK ada orang perseorangan, badan usaha. Untuk non UMK ada orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, badan usaha luar negeri teman-teman. Jadi OSS ini berbasis resiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu UMK dan juga non UMK teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya untuk UMK ini siapa aja, kemudian non UMK ini siapa saja, tertera di layar teman-teman. Nah, kita di sini saya akan jelaskan bagaimana kita sebagai UMKM teman-teman, dan masuknya ke UMK orang perseorangan. Nah, untuk skala usaha yang tadi saya jelaskan bahwa UMK ini adalah usaha milik warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun badan usaha dengan modal usaha maksimal 5 miliar. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, teman-teman. Jadi di sini untuk mikro itu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu kurang dari 50 juta. Nah, setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu lebih dari 1 miliar sampai dengan 5 miliar, teman-teman. Untuk Undang-Undang CK jadi dulu 500 juta, sekarang hampir dengan 5 miliar, itu masuk ke dalam skala usaha mikro dan kecil, teman-teman. Jadi buat kita UMKM, kita masuknya sebagai usaha mikro dan kecil atau UMK, teman-teman. Nah, untuk tingkat risiko sendiri di sini
Ini perizinan berusaha berbasis resiko ini adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko dari kegiatan usaha dan juga tingkat resiko tersebut menentukan jenis perusahaan perizinan berusaha yang diperlukan teman-teman. Tingkat resiko sendiri ada resiko rendah, resiko menengah tinggi, dan resiko tinggi teman-teman. Di mana untuk resiko rendah sebagai UMKM itu cukup perizinan berusaha ada NIB saja teman-teman. Kalau resiko menengah rendah itu perlu ada NIB dan juga ada sertifikat standar dan juga berupa pernyataan mandiri teman-teman. Jadi di sini sudah disesuaikan berdasarkan tingkat resiko dan izinnya seperti apa teman-teman. Nah, untuk prosedur sendiri kita masuk teman-teman, caranya teman-teman masuk ke https://oss.go.id teman-teman ya. Kemudian nanti teman-teman pilih daftar. Jadi di sini saya akan ajarkan bagaimana cara mendapatkan hak akses OSS UMKM. Saya akan jelaskan juga secara videonya nanti teman-teman. Jadi kita jelaskan dulu dasar-dasarnya biar teman-teman lebih mudah dalam mempraktekannya secara langsung teman-teman. Jadi setelah kunjungi oss.go.id, di pojok kanan silahkan ada klik daftar. Teman-teman siapkan klik daftar. Nanti yang pasti disiapkan adalah KTP, alamat email, nomor HP teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita pilih skala usaha UMK teman-teman. Nanti muncul ada dua nih, ada UMK, ada non UMK teman-teman. Nah, untuk kita sebagai UMKM, kita pilihnya yang usaha mikro dan kecil atau UMK teman-teman. Teman-teman klik tombol pilih yang UMK di bawah itu. Nah, setelah itu nanti skala usahanya teman-teman silahkan pilih apakah teman-teman masih orang perseorangan atau teman-teman sudah memiliki badan usaha, misalkan udah PT atau CV, silahkan teman-teman. Kemudian checklist, nanti lengkapi formulir pendaftaran yang tersedia teman-teman. Jadi seperti ketahui bahwa tadi itu batas modal 5 miliar teman-teman. Kalau di bawah itu berarti kita masuk UMK teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya lengkapi data sebagai UMK orang perseorangan teman-teman. Ini saya kasih tahu. Jadi kita nanti pilih di sini jenis pelaku usaha itu orang perseorangan. Data yang harus kita masukkan itu pertama NIK teman-teman. Kemudian yang kedua tanggal lahir, alamat email, nomor telepon teman-teman. Kemudian setelah diisi semua, centang kolom pernyataan. Setelah itu klik tombol daftar teman-teman. Nah, untuk yang data sebagai UMK badan usaha, silakan teman-teman disiapkan nama perusahaan, NPWP perusahaan, nomor SK pengesahan, alamat email, kemudian NIK salah satu direktur ya, kemudian tanggal lahir, jabatan, nomor teleponnya teman-teman. Ini untuk mendapatkan hak akses terlebih dahulu teman-teman. Nah, kemudian untuk badan usaha itu diisi juga data-datanya teman-teman ya. Setelah diisi semua data-data secara lengkap, kemudian di checklist kolom pernyataannya, kemudian klik tombol daftar teman-teman. Nah, nanti kita akan mendapatkan email teman-teman di dalam dari OSS teman-teman. Silakan teman-teman nanti di situ ada user dan juga emailnya. Dan yang pasti teman-teman klik dulu tombol aktivasi teman-teman. Ini buat memverifikasi dan memastikan bahwa email yang sudah didaftar itu sudah ada teman-teman dan sudah ada notifikasi dari OSS ya teman-teman. Karena di situ adalah kunci utama kita teman-teman. Nah, setelah kita cek aktivasi, maka nanti kita akan mendapatkan mengetahui username dan password untuk masuk ke dalam sistem OSS ya teman-teman. Jadi teman-teman ini harus dicatat ya untuk username-nya dan juga passwordnya, karena ini adalah tahap pertama, yaitu kita mendapatkan hak akses. Nanti setelah ini kita akan bagaimana caranya melengkapi data-datanya untuk mendapatkan NIB teman-teman. Saya akan jelaskan juga secara videonya agar teman-teman lebih mudah memahaminya. Namun saya jelaskan dulu secara detailnya agar teman-teman lebih memahaminya lebih singkat teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita mendapatkan username, nah kita pendaftaran berhasil teman-teman. Hak akses Anda siap digunakan untuk dalam masuk ke sistem OSS. Masukkan email atau username-nya, kemudian masukkan passwordnya, kemudian masukkan chapter teman-teman di situ batubara, masukkan dan teman-teman klik masuk teman-teman. Sangat mudah sekali teman-teman kan. Nanti teman-teman wajib nih yang punya usaha apapun silakan daftarkan NIB teman-teman. Teman-teman bisa lihat bagaimana cara mendapatkan BLI ada di video saya teman-teman ya. Oke, nah kita akan masuk ke dalam videonya teman-teman. Harap saksikan ya agar teman-teman lebih mudah untuk mendapatkan dan memahaminya dalam mendapatkan hak aksesnya. Oke, kita lihat videonya ya. Oke teman-teman, kita masuk ke tutorial pendaftaran untuk mendapatkan hak aksesnya. Oke, kita masuk ya teman-teman. Di sini OSS berbasis resiko. Dimana OSS ini sudah berbasis resiko, kita bisa buka. Caranya itu adalah kita nanti jelaskan di sini panduan pendaftaran hak akses untuk usaha mikro dan kecil, dalam hal ini UMK. Di mana UMK ini adalah usaha milik warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha itu paling banyak 5 miliar, tidak termasuk tanah dan tempat bangunan usahanya ya. Nah, kemudian teman-teman saksikan ya di sini caranya. Ini sangat mudah sekali dalam mendapatkan hak akses untuk OSS.
kalian bisa hubungi di oss.co.id atau kalian bisa buka juga di aplikasi di HP Android kalian. Kemudian klik daftar teman-teman. Nanti kalian pilih di sini UMK ya. Setelah itu kita masukkan di sini pilih untuk UMK itu adalah orang perseorangan. Saya akan jelaskan satu persatu. Orang perseorangan kita masukkan pilihannya. Kemudian kita masukkan input KTP-nya, kemudian NIK, tanggal lahirnya diisi, kemudian alamat email. Setelah itu masukkan nomor handphonenya. Nah, sudah dimasukkan data-data, silahkan klik checklist, kemudian lanjut. Nah, setelahnya kita sudah terdaftar di OSS teman-teman. Nah, untuk UMK badan usaha pun akan saya bantu jelaskan. Caranya sama, tinggal masukkan pilihannya, pilih badan usaha, kemudian di sini pilih jenisnya PT misalkan, kemudian data badan usaha itu nama PT-nya apa, kemudian masukkan NPWP badan usahanya, kemudian diisi. Ini khusus untuk PT, CV, firma atau persekutuan perdata teman-teman ya. Kalau tadi yang UMK ini untuk mendapatkan hak akses login ke OSS teman-teman. Silakan lanjutkan email, kemudian pilih salah satu, misalkan data direktur, masukkan NIK direkturnya, kemudian tanggal lahir, kemudian jabatannya sebagai direktur, masukkan nomor handphonenya. Setelah itu kita checklist. Nah, nanti silakan lanjut daftar teman-teman. Jadi setelah proses mendaftar ini, kita akan mendapatkan email. Nah, ini email ini kita klik aktivasinya untuk proses pengaktifan di sistemnya teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa setelah sudah didaftarkan langsung masukkan. Ini akan terdapat password dan user email teman-teman. Setelah itu teman bisa masuk ke login OSS teman-teman. Nah, hak akses siap digunakan. Oke teman-teman, itu tadi cara mendaftarkan hak akses. Nah, sekarang akan saya jelaskan bagaimana mendapatkan NIB dalam hitungan menit via aplikasi OSS di handphone teman-teman. Cara teman-teman silahkan buka Play Store teman-teman, kemudian klik OSS. Nanti ada tampil layar seperti ini, OSS Indonesia. Itu aplikasi ya teman-teman ya. Jadi dalam hitungan menit kita bisa membuat NIB. Unduh aja aplikasinya sekarang teman-teman. Akan saya jelaskan dalaman dari aplikasi ini seperti apa agar teman-teman lebih mudah memahaminya. Nanti akan saya praktekkan juga bagaimana cara mendapatkan NIB ya teman-teman. Tadi sudah dapat hak akses, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mendapatkan NIB teman-teman. Nah, di dalam aplikasi ini kita lihat apa penjelasannya, yaitu aplikasi ini adalah OSS Indonesia, aplikasi perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, di mana aplikasi ini untuk membantu pelaku usaha memproses perizinan berusahanya dalam genggaman yang dikembangkan dan dikelola oleh lembaga OSS punya Kementerian Investasi BKPM teman-teman. Nanti di sini tuh isinya mengurus NIB dan mudah secara cepat, mengetahui keaslian perizinan berusaha, melacak pemrosesan perizinan berusaha teman-teman, memahami lebih dalam tentang perizinan berusaha berbasis risiko, panduan perizinannya, dan juga ada video tutorial dan info tentang OSS teman-teman. Jadi ayo urus izin usaha Anda sekarang juga. Nah, di dalam ini kita lihat Anda mengurus NIB secara mudah dan cepat. Yuk, proses perizinan berusaha Anda sampai dengan terbit NIB hanya dalam hitungan menit. OSS ini juga menyediakan layanan perizinan lainnya teman-teman untuk pelaku UMK, baik itu orang perseorangan dan pelacakan pemrosesan perizinan berusaha untuk semua jenis pelaku usaha teman-teman. Di sini terlacak semua jenis perizinan teman-teman, dan juga bisa mengetahui keaslian dari NIB teman-teman karena kita bisa men-scan QR code yang tercantum pada NIB untuk memastikan keasliannya teman-teman. Nah, kita lihat teman-teman di sini Bapak Menteri ini memberikan fungsi layanan berbantuan OSS teman-teman. Jadi memberikan informasi mengenai pengertian dan cara kerja OSS, memberikan informasi yang berhubungan dengan pelayanan OSS, memberikan panduan mengenai langkah-langkah dalam membuat akun OSS, serta memberikan penjelasan mengenai persyaratan untuk membuat perizinan di dalam sistem OSS teman-teman. Nah, kita bisa lihat tampilannya, ada pengurusan NIB, scan QR code, pelacakan, bantuan, panduan, pelaporan teman-teman. Jadi benar-benar OSS ini sekarang sudah bisa menggunakan handphone dan aplikasi. Jadi sangat mudah sekali teman-teman, nggak ada alasan buat nggak dapat izin usaha. Nah, kita masuk ke dalam panduannya teman-teman menggunakan aplikasi OSS ini teman-teman. Yuk kita coba teman-teman. Silakan teman buka Play Store, kemudian klik OSS. Nanti tampilan seperti ini. Setelah itu teman-teman install, download ya teman-teman ya. Ketika sudah buka aplikasi OSS Indonesia ini, dan teman-teman silakan klik tombol daftar teman-teman. Ada di pojok bawah teman-teman. Ini kita akan ajarkan tutorial bagaimana mendapatkan NIB menggunakan aplikasi OSS di handphone teman-teman. Jadi nggak usah lewat komputer lagi atau laptop, cukup dengan handphone kita bisa dapatkan NIB teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman silakan isi nomor ponsel yang benar dan aktif dan belum pernah digunakan di sistem OSS teman-teman. Kemudian klik kirim kode verifikasi melalui WhatsApp. Wow, jadi kita nggak perlu SMS, kita bisa menggunakan WhatsApp untuk verifikasi teman-teman. Nanti teman-teman silakan lihat
kode verifikasinya di dalam WhatsApp teman-teman yang dikirim langsung oleh OSS teman-teman. Jadi sangat mudah, sangat murah dan cepat sekali serta benar-benar gampang teman-teman. Saya yakin teman-teman yang belum punya, ayo sekarang bikin. Saya jelaskan secara detail tutorialnya teman-teman dan juga dasarnya teman-teman. Nah, selanjutnya tahap kelima itu adalah masukkan teman-teman kode verifikasi yang didapatkan dari WhatsApp tersebut teman-teman. Setelah diinput diketikkan, nanti akan ada verifikasi teman-teman. Ketika sudah berhasil verifikasi, maka akan ada notifikasi kode berhasil diverifikasi. Jadi teman-teman, ini dari OSS sudah memastikan bahwa Anda sudah memiliki kode untuk pendaftarannya dan sudah benar verifikasi untuk nomor WhatsApp teman-teman. Jadi benar-benar sangat mudah sekali, sangat gampang. Ayo, nggak ada alasan buat nggak memiliki NIB teman-teman. Banyak sekali manfaat sudah saya jelaskan tadi teman-teman. Nah, kemudian langkah ketujuh, langkah selanjutnya, jadi teman-teman silakan atur password menggunakan minimal 8 karakter teman-teman, menggunakan kombinasi dari huruf kapital, huruf kecil, angka, dan juga karakter spesial teman-teman. Jadi wajib ada teman-teman ya. Silakan mau nama, kemudian nama usaha, tambahkan angka, huruf besar, huruf kecil, silakan diatur minimal 8 karakter teman-teman. Kemudian teman-teman silakan lengkapi formulir sesuai dengan KTP elektronik teman-teman. Dari mulai NIK-nya, nama lengkapnya, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat teman-teman, kemudian provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan lainnya silakan diisi sesuai dengan KTP teman-teman. Nah, tahap selanjutnya yaitu ketika teman-teman sudah mengisi semuanya dan pendaftaran berhasil teman-teman. Terima kasih sudah mendaftar. Selanjutnya teman-teman masuk dengan nomor ponsel dan password yang tadi teman-teman bikin. Dicatat teman-teman, jangan sampai lupa teman-teman ya. Karena nanti ini akan berkaitan dengan izin usaha lainnya seperti sertifikat SNI, sertifikasi halal. Ini semua nyambung teman-teman. Nah, setelah sudah semua masuk, teman-teman silakan masukkan kode CAPTCHA dan teman-teman silakan klik masuk teman-teman. Kalau tadi kan kita daftar. Nah, sekarang teman-teman kliknya yang masuk teman-teman. Karena teman-teman sudah punya user dan juga passwordnya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya silakan teman-teman lengkapi data pelaku usaha, dari itu mulai isi NPWP, BPJS Ketenagakerjaan, BPS Kesehatan jika sudah memiliki teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman gak usah khawatir kalau teman-teman gak punya BPJS Ketenagakerjaan sama BPS Kesehatan, itu tetap masih bisa diproses untuk penerbitan NIB teman-teman. Jadi gak usah khawatir, tinggal pilih tidak aja teman-teman. Kemudian isi bidang usaha dengan kode 5 digit angka KBLI tahun 2020, dimana teman-teman silakan diisi jenis kode KBLI-nya. Kalau teman-teman gak tahu cara milih KBLI, saya ada videonya teman-teman, silakan cara memilih KBLI, diklik teman-teman pelajarin teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan untuk kode KBLI-nya. Setelah itu teman-teman, ini adalah validasi risiko teman-teman. Jadi teman-teman silahkan isi luas lahan usaha teman-teman dan juga modal usaha, perkiraan saja nggak apa-apa teman-teman. Kemudian klik validasi risiko. Kenapa pasti diklik? Ini untuk memvalidasi resikonya kita usahanya itu apa, yang tadi rendah, menengah, rendah, tinggi teman-teman. Nanti sistem akan menunjukkan skala usaha dan resiko usaha teman-teman. Jadi kalau teman-teman di bawah 5 miliar pasti itu nanti akan munculnya resikonya rendah teman-teman. Jadi teman-teman tenang aja. Silakan setelah sudah menunjukkan validasi resiko dari sistem, teman-teman klik tombol lanjut teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya nanti teman-teman silakan isi formulirnya teman-teman, dari mulai alamat usahanya di mana, kemudian provinsinya di mana, kabupaten kota di mana, kemudian kecamatan, kemudian desa dan kode posnya. Setelah itu teman-teman klik lanjut. Nah, selanjutnya teman-teman isi daftar produk atau jasa teman-teman. Jika produk atau jasa yang dihasilkan wajib halal atau wajib SNI, maka nanti sistem akan menanyakan apakah sudah memiliki halal atau SNI. Jika belum, pilih aja tidak teman-teman, nggak apa-apa. Karena nanti di sini dibantu oleh sistem untuk membantu menerbitkan SPJH atau halal dan juga SNI, nanti dibantu buat pendampingan teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya klik pernyataan mandiri dengan mencentang kotak yang tersedia teman-teman. Salah satu persyaratan dasar dalam perizinan berusaha adalah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. Bagi pelaku UMKM ini diberikan kemudahan dengan menyetujui pernyataan mandiri yang menyatakan bahwa akan mematuhi tata ruang. Artinya pelaku UMK harus mengikuti ketentuan tata ruang di masing-masing daerah. Kemudian teman-teman klik tambah bidang usaha jika ingin menambahkan KBLI lainnya teman-teman. Jadi kalau teman punya usaha lainnya, KBLI-nya silakan teman-teman tambahkan saja kode KBLI-nya teman-teman. Kalaupun enggak cuma satu nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi biar lebih gampang ke depannya teman-teman. Nah, kemudian pilih KBLI yang akan diproses perizinan berusaha teman-teman. Kan tadi sudah milih KBLI. Silakan teman-teman klik, kemudian klik tombol proses perizinan berusaha. Dan yeay, NIB sudah terbit teman-teman. Sangat mudah sekali, sangat gampang sekali teman-teman untuk penerbitan NIB menggunakan aplikasi OSS di handphone teman-teman. Yuk kita coba teman-teman, biar teman-teman sudah punya NIB-nya lebih gampang, lebih tenang dalam melakukan usaha teman-teman. Nanti akan saya juga tunjukkan bagaimana videonya. Nanti teman-teman yuk kita tonton videonya ya.
Oke teman-teman, kita masuk bagaimana cara menerbitkan untuk NIB-nya. Nah, akan saya jelaskan video tutorialnya teman-teman ya. Di sini OSS-nya sudah terbaru yaitu berbasis resiko teman-teman. Oke, caranya gimana teman-teman? Akan saya jelaskan panduan bagaimana perizinan berusaha untuk UMK orang resiko rendah, yaitu UMKM teman-teman ya. Di mana UMK ini adalah usaha milik warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun badan usaha dengan modal usaha itu paling banyak 5 miliar. Tidak termasuk tanah dan tempat bangunan usahanya loh ya. Nah, kita akan jelaskan secara detail prosesnya teman-teman. Gimana berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja ini, perizinan berusaha untuk berbasis resiko teman-teman. Karena dulu itu berbasis izin, namun sekarang berbasis resiko. Dimana saat ini resiko usaha itu dibagi menjadi 4. Ada risiko usaha rendah, menengah tinggi, dan resiko tinggi teman-teman. Nah, setiap resiko ini membutuhkan jenis perizinan berusaha yang berbeda. Dengan resiko rendah ini hanya membutuhkan NIB saja, di mana tingkat resiko sesuai dengan bidang usaha atau sesuai dengan KBLI-nya, di mana KBLI yang digunakan saya tahu ada KBLI tahun 2020 dengan 5 digit kodenya teman-teman sebagai kode bidang usahanya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman sudah memiliki 5 kode KBLI. Nah, di video saya juga ada penjelasan bagaimana cara membuat KBLI atau memilihnya teman-teman. Nah, kita sebagai UMKM ini mendapatkan kelebihan teman-teman, yaitu di mana NIB ini sebagai legalitas, kemudian NIB juga sebagai SNI dan juga sebagai SJPH teman-teman. Jadi nanti kita akan mendapatkan fasilitas ini untuk UMK teman-teman yang memiliki resiko rendah. Dalam hal ini adalah UMKM teman-teman. Jadi benar-benar pemerintah sudah memberikan kelebihan untuk kita, di mana SNI adalah sertifikat bina UMK yang nantinya akan didampingi dan difasilitasi oleh Badan Standarisasi Nasional teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat penjelasan SNI di video saya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada nanti kita juga diberikan SJPH atau sertifikat halal teman-teman yang akan difasilitasi oleh BPJPH. Nah, halal juga sudah saya bikin videonya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal cek aja di Sarah Hilary channel ini teman-teman. Nah, kita mulai bagaimana langkah mudah mengurus perizinan berusaha UMK resiko rendah teman-teman ya. Saya akan jelaskan secara detail, teman-teman harap disimak teman-teman ya. Kan teman-teman sudah punya user dan password nih, tadi di yang video pertama itu tentang akses. Nah, saat ini kita sekarang masuk ke oss.go.id. Teman-teman bisa menggunakan laptop, komputer, atau dengan handphone teman-teman. Silahkan klik tombol masuk di login teman-teman ya, karena kan teman-teman sudah punya hak aksesnya teman-teman. Setelah masuk, silahkan masukkan username-nya, kemudian masukin passwordnya, kemudian masukkan kode CAPTCHA. Satu klik masuk login teman-teman. Nah, kita masuk ke dalam sistem OSS ya teman-teman ya. Nah, setelah masuk di sini, di sini kita akan jelaskan UMK orang perseorangan terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi nanti ada yang bidang usaha, sekarang saya jelaskan. Nah, ini setelah masuk itu otomatis teman-teman akan terisi data karena ini langsung nyambung ke data Dukcapil teman-teman. Jadi data-datanya sudah sesuai dengan yang terbaru terupdate di sistem Dukcapil. Nah, kita sudah ada data nama, tanggal lahir, KTP. Nah, di sini masukkan NPWP jika teman-teman sudah punya. Jika belum, silakan ajukan. Kemudian masukkan nomor BPJS, sudah punya belum? BPJS Kesehatan, kemudian BPJS Tenaga Kerja teman-teman. Jadi kalau sudah punya, silakan diinput nomornya teman-teman. Tapi teman-teman gak usah khawatir nih. Jika teman-teman belum memiliki BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, pilih aja tidak apa-apa. Karena tetap berjalan untuk proses perizinannya masih bisa keluar teman-teman. Jadi tidak masalah teman-teman. Klik simpan untuk datanya. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Oke. Kita nanti di sini akan jelaskan juga bagaimana UMK untuk badan usaha teman-teman. Jadi untuk badan usaha itu misalkan punya PT atau CV. Nah, di sini otomatis munculnya seperti ini teman-teman. Ada modal disetor, ada modal dasar. Ini sudah langsung nyambung ke sistemnya Dirjen AHU teman-teman. Nah, kita tinggal isikan lagi modal dasar yang tidak disetor teman-teman. Silakan teman-teman input sesuaikan dengan modal yang ada teman-teman. Nah, setelah itu akan muncul data-data di sini, mulai data dari dasar pendirian PT-nya, kemudian pengurusnya, kemudian data badan hukum, organisasi KBLI-nya, itu sudah muncul otomatis. Nah, kita klik persetujuannya, kemudian klik simpan teman-teman. Jadi ini untuk yang badan usaha. Setelah sudah muncul, kita lanjutkan klik untuk pengajuan berikutnya teman-teman. Ini otomatis akan melanjutkan sistem teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, jika muncul data tidak lengkap atau tidak terdapat kesesuaian, teman-teman silakan hubungi notaris ya. Karena waktu itu kan teman-teman sama notaris itu pendirian CV atau PT-nya, atau ke Dirjen AHU Kemenkumham teman-teman. Silakan teman-teman hubungin. Nah, kemudian setelah sudah muncul, kita tinggal pengisian badan usaha, data usaha teman-teman. Jadi di sini teman-teman wajib mengisi kode KBLI teman-teman. Saya juga sudah bikinkan bagaimana cara buat KBLI. Silakan teman-teman sesuaikan yang terdekat dengan usaha teman-teman, kode KBLI 5
digit. Setelah itu diklik teman-teman. Nah ini uraian ini akan menyesuaikan otomatis terisi dengan kode KBLI yang kita isi. Nah kemudian setelah itu kita pilih selanjutnya teman-teman. Ini kita pilih usahanya apakah sebagian atau seluruh. Silahkan diisi seluruh, kemudian klik simpan teman-teman. Nah ini setelah klik simpan, ini data akan memproses teman-teman. Nah setelah data proses, kita lanjutkan pengisian untuk lokasi usaha, berapa luasnya, alamat usahanya di mana, kemudian kabupaten, provinsi, kota, silahkan diisi teman-teman. Ini diisi sesuaikan, kemudian ada data nanti diisi nama usahanya atau nama brand teman-teman, silahkan diisi, kemudian jenisnya disesuaikan dengan inputan yang dibutuhkan di sistem teman-teman. Wajib diisi semua teman-teman ya. Setelah sudah diisi semua, silahkan ini disesuaikan dengan data-data yang teman-teman jalankan, baik itu skala usaha, kemudian data-data yang diperlukan. Nah di sini skala usaha ini nanti akan masukkan modal usaha teman-teman. Nah disitulah akan memverifikasi tingkat resiko teman-teman itu apakah rendah, menengah, rendah, tinggi atau gimana. Nah disesuaikan. Setelah udah kita masukkan ini nama produknya teman-teman, buah atau apa, kapasitasnya berapa per tahun, silahkan disesuaikan satuannya. Setelah sudah data memproses, nah nanti di sini ini akan muncul teman-teman otomatis teman-teman. Jadi sudah muncul kode KBLI teman-teman, kemudian alamat, kemudian usaha teman-teman. Nah kita klik sebelah kanan, nanti di situ kita ajukan perizinan berusaha teman-teman. Nah silahkan, nanti saya akan klik pojok kanan itu. Nah diklik ya, nanti ajukan perizinan badan usaha. Kita langsung klik teman-teman. Nah silahkan teman-teman, nanti muncul halaman ini, silahkan teman-teman baca dan pahami teman-teman. Jadi ini nanti kita di sini ada SNI dan SJPH, ini untuk produk yang wajib SNI dan SJPH. Kemudian ini ada surat lain-lainnya, pernyataan lainnya, silahkan di checklist, dicentang teman-teman ya, warna biru, kemudian dibaca sekilas, dicentang lagi teman-teman. Nah terakhir dicentang lagi teman-teman. Nah setelah data tercentang semua, kita tinggal klik lanjut teman-teman. Oke, setelah klik lanjut, maka ini proses. Nah akan muncul teman-teman draft NIB. Silakan draft ini teman-teman cek, lihat ada kesalahan atau tidak. Kalau sudah tidak ada, silakan teman-teman klik checklist, kemudian terbitkan teman-teman. Ini NIB ya teman-teman, sudah terbit teman-teman. Yeay, sangat mudah sekali, sangat cepat dan sangat gampang teman-teman. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi video penjelasan tutorialnya. Sekarang kita sering tahu nih, ada pertanyaan sering muncul, kenapa nih NIB saya belum terbit? Nah untuk usaha dengan skala mikro dan kecil, pelaku usaha ini wajib menyelesaikan perizinan dasar terlebih dahulu, yaitu KKPR dan persetujuan lingkungan sebelum NIB dapat diterbitkan oleh sistem OSS teman-teman. Jadi pastikan pelaku usaha ini sudah mengunggah pemenuhan persyaratan perizinan dasar melalui sistem OSS-nya untuk diverifikasi oleh kementerian atau lembaga pemerintah daerah yang sesuai dengan kewenangannya. Lalu bagaimana saya memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya nih? Nah, untuk melakukan perpanjangan izin yang sudah habis masa berlakunya itu bisa teman-teman. Kemudian apa perbedaan fitur pengembangan dan perluasan? Jadi fitur pengembangan dan digunakan oleh pelaku usaha jika hendak menambahkan kegiatan usaha berupa penambahan KBLI atau penambahan lokasi usaha. Sedangkan fitur perluasan digunakan jika ada penambahan kapasitas usaha untuk KBLI yang sama di lokasi yang sama. Apakah pelaku persorangan bisa menambahkan email sebagai akses selain nomor WhatsApp? Jawabannya bisa. Cara masuk ke login di sistem OSS, kemudian klik nama atau badan usaha, kemudian klik profil dan pilih tambah di bagian email, kemudian silakan diisi alamat emailnya teman-teman. Kemudian selanjutnya pertanyaan lagi ada, bagaimana apabila terjadi perubahan penanggung jawab badan usaha? Anda dapat mengubah data penanggung jawab badan usaha dengan cara masuk atau login ke dalam sistem OSS. Lalu klik nama badan usaha di pojok kanan atas halaman beranda. Selanjutnya klik lihat profil dan pilih ubah di bagian nama penanggung jawab teman-teman. Lalu bagaimana cara mengubah skala usaha? Caranya dengan masuk ke login ke sistem, kemudian klik nama badan usaha di pojok kanan, kemudian klik lihat profil dan pilih ubah di bagian skala usaha teman-teman. Jadi di sini teman-teman banyak pertanyaan-pertanyaan dan sudah saya jelaskan jawabannya teman-teman ya. Nah kemudian bagaimana nih cara mengganti password? Caranya dengan masuk ke sistem OSS, lalu klik nama Anda atau badan usaha di pojok kanan, kemudian klik lihat profil dan pilih ubah di bagian password teman-teman. Nah kemudian bagaimana nih kalau saya lupa password? Jangan khawatir teman-teman, Anda dapat mengajukan penggantian password dengan mengklik lupa password pada halaman login atau masuk. Silakan masukkan username atau email Anda. Khusus untuk pelaku UMK persorangan, memasukkan nomor WhatsApp teman-teman sebagai verifikasi awal untuk nanti melakukan reset passwordnya teman-teman. Kemudian kenapa dataset tidak ditemukan dan diminta menghubungi Dukcapil? Silakan tinggal hubungi Dukcapil teman-teman.
Lalu kenapa nih satu email hanya dapat digunakan untuk satu NIB? Ya, pada sistem OSS yang baru ini memang diberlakukan aturan satu hak akses untuk satu pelaku usaha atau badan usaha, di mana pendekatan seperti ini lazim digunakan dalam berbagai layanan seperti media sosial, perdagangan elektronik, kemudian khusus untuk pelaku UMKM perseorangan, hak akses hanya membutuhkan nomor WhatsApp dan berlaku pendekatan yang sama yaitu satu nomor WhatsApp untuk satu pelaku usaha. Lalu bagaimana kenapa saya tidak menerima kode verifikasi nih? Pastikan alamat atau email nomor WhatsApp Anda benar dan aktif teman-teman. Nah di sini layanan OSS juga sudah lengkap teman-teman. Jadi kata Pak Menteri, kalau pelaku UMK tidak punya izin maka perbankan tidak bisa menyalurkan kredit. Nah itu tanggung jawab kami memberikan izin gratis melalui sistem OSS agar pelaku UMK mendapatkan fasilitas pendanaan dan perbankan teman-teman. Di sini ada layanan WhatsApp resmi OSS Indonesia dan ada layanan call center mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore teman-teman. Atau email juga teman-teman bisa hubungi kontak oss.co.id teman-teman. Jadi nggak usah bingung, nggak usah khawatir, semua layanan OSS sudah tersedia secara real time teman-teman. Nah ini saya tunjukkan foto pemanfaatan dari NIB untuk izin UMKM lainnya teman-teman. Jadi di sini bisa mendapatkan sertifikat SNI dan HAKI atau hak paten merek teman-teman. Kemudian legalitas usaha di tangan pembiayaan dan izin ekspor teman-teman. Jadi bisa mendapatkan izin pendanaan dan juga ekspor. Selanjutnya mendapatkan sertifikat SPPP IRT dan SNI teman-teman. Jadi ini sudah satu paket teman-teman. Kalau punya NIB teman-teman akan mendapatkan ini. Yuk coba dicek teman-teman. NIB sudah punya, mendaftarkan paten merek, mendaftarkan SNI, membuat produk perizinan ekspor, dan membuat SPP IRT teman-teman. Kemudian saya akan berikan tips untuk UMKM teman-teman. Tips sukses untuk UMKM di era digital. Yang pertama, pantau produk yang sedang trending di pasar. Yang kedua, pelajari rekomendasi harga produk di pasar. Kemudian pantau performa produk teman-teman. Kemudian lakukan testing penjualan. Kemudian kumpulkan aspirasi pembeli teman-teman, testimoni. Nah, 6 acara usaha kecil naik kelas. Pertama, diversifikasi produk. Kemudian merambah jualan online, menjawab kebutuhan konsumen, lengkapi dengan lisensi atau legalitas, jalankan kemitraan, dan membuat pembukuan atau laporan keuangan teman-teman. Nah, semua tadi perizinan sudah saya bikin di video ini teman-teman, silahkan dilihat di Richard Hillary Channel. Nah ini motivasi teman-teman. Pendiri Tokopedia dari William Tanuwijaya berbicara tentang membangun sebuah bisnis diibaratkan seperti pelaut, dimana dalam membangun bisnis dapat belajar dari para pelaut. Pertama, kita harus tahu kemana tujuan berlayar kita. Kedua, harus tahu apa visi misi kita nih membangun bisnis. Setelah tahu tujuannya, semakin besar tujuannya, semakin penting kemampuan kita untuk membangun tim yang dapat berlayar bersama. Dan yang terakhir teman-teman, nggak boleh kehabisan bahan bakar sebelum tujuan itu tercapai teman-teman. Jadi teman-teman siapkan segalanya teman-teman. Sudah saya bantu teman-teman UMKM di Richard Hillary Channel untuk melengkapi semua senjata itu teman-teman. Nah ini video-video kita ada bagaimana cara sertifikat penyuluhan keamanan itu, bagaimana cara mendapatkannya, kemudian bagaimana cara mendaftar SPPP IRT secara online, mudah, murah, cepat, dan gratis. Sudah saya bikin video juga. Kemudian apa itu SNI untuk SNI Bina UMK teman-teman, sudah saya bikin juga videonya. Lalu bagaimana cara membuat barcode yang resmi untuk di kemasan UMKM agar bisa retail, ekspor, dan mendunia teman-teman. Dan jika teman bingung tentang KBLI, sudah saya bikinkan juga video teman-teman, silahkan dilihat videonya. Dan bagaimana cara membuat kemasan terbaik dan menarik untuk UMKM sudah saya bikinkan juga. Dan ada juga video tentang bagaimana cara mendaftarkan paten merek ini secara online teman-teman, sudah saya bikinkan. Dan jika teman-teman pengen buat PT juga, sudah saya bikinkan bagaimana cara mendaftar PT perorangan teman-teman. Dan sekarang saya bikinkan juga cara mendapatkan IB dengan mudah, cepat, dan gratis. Oke teman-teman, semua sudah tersedia di Richard Hillary Channel. Jangan lupa mau di subscribe, like, dan serta share teman-teman ya. Terima kasih atas waktu menontonnya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.